Selamat pagi Opa Oma. Saya berharap Opa Oma dalam keadaan yang sehat dan sukacita. Pada hari ini kita akan kembali beribadah kepada Tuhan dengan tema hidup dalam rencana Tuhan yang akan dilayani oleh Pendeta Emeritus Hengki Kertamiharja. Mari kita siapkan hati kita sebelum beribadah dengan bersaat teduh. Pujilah Tuhan semesta alam. Segala puji dan hormat hanya bagi Tuhan. Sembahlah Dia dan naikkan syukur baginya. Segenap hati kami menyembah dan bersyukur kepadanya. Opa-oma yang terkasih, banyak hal dalam hidup ini kita lakukan atas dasar perencanaan yang kita buat. Dari hal yang sederhana, misalnya saat kita mau pergi ke suatu tempat, kita merencanakan barang apa saja yang akan dibawa. Kendaraan apa yang akan kita gunakan, jam berapa kita akan berangkat, dan sebagainya. Atau contoh lain, saat kita mau masak makanan tertentu, kita merencanakan bahan-bahan apa saja yang mau dibeli, kapan belanjanya, berapa banyak makanan yang mau dimasak, dan sebagainya. Perencanaan tersebut kita buat agar apa yang menjadi tujuan kita tercapai. Sama halnya dalam kehidupan kita, banyak rencana dan keinginan yang kita miliki, baik rencana dalam keluarga maupun untuk diri kita sendiri. Namun, apakah semua rencana yang kita buat tersebut kita dasarkan pada kehendak Tuhan? Apakah setiap keinginan yang kita buat kita serahkan dalam doa kepada Tuhan? Mari Opa Oma, kita datang menghadap Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas kasih dan pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami. Engkau memberkati kami dengan banyak hal, sehingga kami beroleh sukacita di dalam Engkau. Kami meyakini bahwa kebaikan-Mu nyata, sekalipun dengan cara-cara yang sederhana. Ya Tuhan, pada saat ini kami datang kepadamu, memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami pun rindu disapa firman Tuhan yang menjadi terang jalan hidup kami. Biarlah hidup kami melekat kepadamu ya Allah, dan mampukan kami untuk memahami apa yang menjadi kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Opa Oma yang terkasih, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima sabdanya. Mari kita menaikkan nyanyian Sejenak Aku Menoleh. Sejenak aku menoleh pada jalan
Opa Oma yang diberkati Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita mohon pertolongan Roh Kudus. Kita berdoa. Maha besar Allah yang bertakhta di dalam surga, pada saat ini Tuhan kami hendak membuka diri untuk disapa oleh sabda-Mu yang kudus. Persiapkan setiap hati kami masing-masing, kuasai dengan Roh-Mu supaya firman Tuhan boleh dimeteraikan di dalam hati kami. Dan kami juga berdoa bersama-sama, layakkan hamba-Mu untuk menjadi alat di dalam rencana Tuhan saat ini. Dan jadilah kehendak-Mu. Bersabdalah kepada kami ya Bapa, karena kami anak-anak-Mu siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Oma-opa yang diberkati Tuhan, pembacaan kita terambil dari Yakobus pasal 4 ayat yang ke-13 sampai ke-17. Yakobus pasal 4 ayat 13 sampai ke-17. Jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi tidak melakukannya, ia berdosa. Sampai di sana pembacaan Alkitab. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah serta memelihara dalam hidupnya. Oma dan opa yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema kita hari ini adalah hidup dalam rencana Tuhan. Ketika saya menerima tema ini, saya bergumul dalam hati. Apakah setiap orang yang beriman sangat membutuhkan perencanaan dalam hidupnya? Karena apa? Karena ada ungkapan-ungkapan yang seringkali kita mendengar sebagai orang beriman, ya cukup serahkan saja semua kepada Tuhan. Nanti Tuhan yang atur. Namun saudara-saudara yang oma dan opa yang diberkati Tuhan Yesus, pemahaman seperti ini sebetulnya juga kurang tepat. Karena apa? Karena Tuhan menciptakan kita bukan robot yang semuanya serba diatur oleh Tuhan dan kita tinggal melaksanakan saja apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tidak. Sebagai orang kita diberi keinginan atau kehendak bebas yang boleh mengatur segala sesuatu, termasuk perencanaan-perencanaan dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena dengan merencanakan kehidupan itu berarti kita punya tujuan yang jelas. Apa yang kita akan capai, apa yang kita inginkan, dan bagaimana kita mencapainya.
Kalau itu semua tidak ada, hidup ini rasanya hanya bergulir begitu saja. Ya, kita menantikan Tuhan tiap hari atur segala sesuatu, kita menggelinding aja begitu saja, saudara-saudara. Itu sesuatu yang sebetulnya harus dihindari dari kehidupan kita. Nah, oleh karena itu saya coba merenungkan masa lalu saya, saudara-saudara. Ketika masih masa sekolah, apa yang dicita-citakan adalah satu hal jangka panjang. Pokoknya kalau bisa mau sekolah setinggi mungkin. Dan untuk itu tentu ada tahap-tahap yang harus direncanakan juga untuk mencapainya. Yaitu setiap hari harus belajar dengan baik. Dan puji Tuhan, pada tahun 74 saya bisa menyelesaikan 1974 ya. Saya bisa menyelesaikan S1 di Sekolah Tinggi Teologia. Dan puji Tuhan juga saya menjadi orang pertama di keluarga besar yang bisa mencapai gelar S1 ini. Dan dengan itu maka setelah saya berhasil, tentu apa yang dicapai itu harus dievaluasi. Kenapa Tuhan memberkati saya dengan sekolah yang saya cita-citakan itu tercapai? Maka untuk itu saya bersyukur kepada Tuhan. Karena di dalam proses perjalanannya saya juga pernah tidak naik kelas ketika SMP, ya. Dan ketika gagal bukan berarti lalu apa yang dicita-citakan salah atau doa kita salah atau permintaan saya terlalu tinggi dan sebagainya. Ya, itu harus dievaluasi dan disinilah kita membutuhkan iman. Kita membutuhkan percakapan, kedekatan dengan Tuhan. Ya, setiap kali tahap rencana kita tercapai, di situ kita harusnya makin dekat, makin banyak berdialog dengan Tuhan. Nah, lalu setelah S1 tercapai tentu ada perencanaan berikut yang harus dibuat, yaitu saya ingin menyelesaikan tugas pelayanan yang dipercayakan sebagai hamba Tuhan, itu sampai pada akhir masa pelayanan. Dan puji Tuhan juga melalui pasang surut pelayanan saya bisa mencapai sampai tahun 2006 emeritus, ya, selesai dari masa pelayanan. Dan sebagai orang yang tergolong lanjut usia, maka pada tahap yang ketiga saya juga harus mempunyai perencanaan lagi. Setelah emeritus, apa yang akan dicapai? Dalam hal ini saya seringkali melihat ada oma opa orang yang sudah lanjut usia, ya kita kalau sudah masuk kelompok lanjut usia, buat apa lagi sih rencana yang muluk-muluk, apalagi yang mau dicapai, semua sudah, ya, masa pelayanan sudah selesai. Dan waktu itu saya juga sempat mau ngapain setelah emeritus ini, ya. Tetapi ketika coba merenungkan, pada saat itulah saya mengambil satu keputusan. Saya ingin masa emeritus ini diisi dengan hidup yang penuh dengan syukur. Hidup yang mandiri sampai pada saatnya Tuhan panggil. Artinya apa? Artinya saya punya tekad, kalau bisa Tuhan,
Saya itu tidak ingin menyusahkan seorang pun dalam hidup ini. Dan ketika Tuhan mengatakan sudah selesai perjalananmu di muka bumi ini, saya ingin pada saat itu saya kedapatan ya dilayakkanlah oleh Tuhan. Walaupun tidak mungkin 100% bebas dari kesalahan, kekurangan dan dosa, tetapi paling tidak dengan apa yang direncanakan, dicita-citakan, saya ingin bahwa punya rencana bahwa pada saat terakhir dalam tahapan kehidupan saya ini, pertama tadi tidak mau menyusahkan orang kalau bisa, ya jangan sampai membuat orang lain susah, dan yang kedua mempunyai kelayakan, mempunyai kepatutanlah ketika Tuhan mengatakan perjalananmu sudah selesai. Nah itu, untuk mencapai hal itu, maka Oma dan Opa, apa yang kemudian harus dilakukan di dalam itu tadi rencana, katakanlah rencana tahap yang ketiga jangka panjang, itu menanti sampai tuntas perjalanan hidup. Dan untuk mencapai hal itu, maka setiap kali saya mengelola kehidupan ini dalam syukur dengan baik tentu, ya. Artinya jangan sampai sakit, kalau bisa ya tentu mengupayakan kehidupan yang sehat dan sebagainya. Oleh karena itu, Oma dan Opa, saya dalam masa emeritus ini punya satu hobi yang hampir setiap hari saya lakukan, yaitu naik sepeda. Karena dulu waktu kecil memang senang naik sepeda, tapi waktu masa pelayanan kan nggak enak kalau banyak naik sepeda gitu, main sepeda. Jadi setelah emeritus ini, karena tidak ada jabatan struktural, saya naik sepeda. Naik sepeda itu bukan sekedar olahraga, memang ada sisi olahraganya, tapi juga punya komunitas, punya teman-teman yang sebaya. Di samping itu juga dengan naik sepeda ini, ya selain badan sehat, kita juga berekreasi. Artinya setiap kali mau pergi kita rencanakan rutenya kemana ini. Cari jalan pintas, cari lokasi baru, cari suasana baru, dan sesuatu yang sangat menyenangkan. Kalau sudah potong jalan, masuk keluar kampung, hutan bambu dilalui dan sebagainya. Lalu misalnya di kampung itu ada warung kopi, kita beristirahat dulu dan bercanda dengan teman-teman. Jadi pulang itu badan sehat, jiwa juga sehat, ya hati juga senang. Jadi semua tercapai dengan aktivitas yang dilakukan itu. Nah, yang terpenting adalah satu saat, karena masa pandemi seperti sekarang ini, saya merencanakan satu hari mau bersepeda seorang diri. Rutenya sudah diperkirakan dari rumah, lewat dari rumah saya di Puri Metlan, lewat Gondrong, ya, Pondok Bahar, lalu ke Pinang, dari Pinang potong jalan nanti tembus di Alam Sutra. Dan di Alam Sutra itu nanti kalau begitu keluar ke Alam Sutra, ada sudah terbayang di dalam pikiran saya, ada restoran yang jual nasi campur. Ya. Jadi cita-cita, rencana saya dari rumah sebelum berangkat tentu kita bergumul, berdoa kepada Tuhan, menyerahkan ini rutenya ke sini, saya pengen nasi campur di sana,
lalu muter ke Geraha Raya, kira-kira kilometernya 24-25 kilometer, ya. Sudah punya rencana itu. Lalu berangkatlah saya dari rumah pagi-pagi. Tapi sampai di resto yang jual nasi campur itu, ternyata waktu saya ke sana, Pak, belum siap, mesti tunggu 1 jam. Wah, saya bilang 1 jam, nunggu di sini keburu dingin, keringetnya enggak, itu harus nanti melanjutkan lagi, kelamaan. Jadi ya sudah, saya bilang udahlah batal, enggak jadi beli. Saya lanjutkan ke Geraha, tiba-tiba di Geraha ingat, wah di sini ini ada toge goreng. Ya karena memang saya harus mempersiapkan juga makanan untuk menjelang siang gitu. Jadi ya sudah, mampir beli toge goreng, sampai di rumah saudara-saudara. Inilah yang penting bagi setiap kita. Kita coba dialogkan rencana saya hari itu kenapa enggak jadi? Padahal sudah direncanakan mau beli nasi campur. Lalu dalam perenungan saya, percakapan dalam hati dengan Tuhan, saudara-saudara, saya yakin bahwa doa saya tadi pagi, saya berkata kepada diri sendiri, enggak salah-salah amat punya rencana. Tapi kalau keinginan kita enggak sepenuhnya bisa terlaksana, itu berarti bahwa Tuhan punya rancangan yang lain. Karena kita tahu kalau beli nasi campur itu, waduh, dari babi panggang, daging merah, sate babi, semua yang ya kolesterol tinggi, saudara-saudara. Ya, jadi sampai di rumah saya bersyukur kepada Tuhan. Dan memang kita harus percaya ada rencana Tuhan di atas perencanaan kita. Tuhan ingin supaya saya sehat, jadi dihindarkan dari membeli nasi campur. Yang sampai ke rumah adalah toge goreng. Karena rupanya itu lebih sehat untuk saya. Jadi disinilah hidup dalam rencana Tuhan itu berarti bahwa kita punya keinginan, kita boleh melaksanakannya untuk mencapai apa yang kita tuju, tetapi kalau tidak semuanya bisa terlaksana, itu berarti kita harus kembalikan kepada Tuhan dalam percakapan secara pribadi, dan kita mencoba menemukan sukacita, menemukan niat yang lebih baik, rencana yang lebih bagus dari Tuhan untuk kehidupan kita. Dan oleh karena itulah di dalam pembacaan kita hari ini, saudara-saudara, dikatakan ayat yang ke-15 ya. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendaki, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Perkataan jika menjadi kata kunci. Artinya apa? Artinya ketika kita masih punya cita-cita untuk mencapai sesuatu dan merencanakannya, maka rencana yang kita buat itu harus diletakkan di bawah kehendak Tuhan. Artinya bukan sesuatu yang kita rancangkan lalu Tuhan ini harga mati yang mau nggak mau harus terlaksana. Ini yang harus kita coba untuk
dengan rendah hati merancangkan segala sesuatu dalam kehidupan kita. Ya. Kita tidak boleh pernah berhenti untuk punya rencana. Karena rencana itu mengarahkan kita ke masa depan yang jelas, punya tujuan yang jelas. Tetapi ketika tahap-tahap yang kita lalui untuk mencapainya tidak sepenuhnya sesuai dengan apa yang kita inginkan, disitulah kita harus selalu mengevaluasi diri. Berdialog lagi dengan Tuhan. Bercakap-cakap lagi dengan Allah. Dan meletakkan rencana kita itu di bawah kehendak Tuhan. Dan percaya bahwa sesuai dengan ayat mas kita hari ini dari Yeremia 29 ayat yang ke-11 mengatakan, sebab aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Nah, Oma dan Opa yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, oleh karena itu kita walaupun sudah masuk ke kelompok lanjut usia, tidak boleh pernah berhenti untuk mempunyai harapan, untuk menyusun rencana ke masa yang akan datang. Tetapi satu hal yang harus kita perhatikan, kalau kita mau hidup di dalam rencana Tuhan, artinya keinginan kita selalu kita taruh di bawah keinginan Tuhan. Bukan keinginan kita harus dipaksakan dipenuhi oleh Tuhan seluruhnya. Karena apapun yang akan terjadi dari perencanaan kita itu, kita harus yakin ada rancangan Tuhan yang jauh lebih indah, jauh lebih baik dari apa yang kita pikirkan. Nah, oleh karena itulah, maka pada kesempatan saat ini, marilah kita bersama-sama tetap punya cita-cita ke masa depan, merancangkan kehidupan kita, menjalaninya dengan penuh kerendahan hati, dan setiap tahap yang kita lewati, jangan pernah berhenti untuk berdialog kembali dengan Tuhan. Mencari apa yang Tuhan yang baik yang Tuhan rencanakan di balik mungkin kekecewaan kita, ketidakberhasilan dari rencana-rencana kita. Ya, kita harus menemukan itu. Karena keyakinan kita harus berkata, Tuhan punya rencana yang jauh lebih indah dari segala apa yang kita rancangkan. Ya. Yang juga tidak kalah penting adalah setiap kali kita sebelum menentukan sesuatu, merendahkan hati, berdoa di dalam kepada Tuhan, lalu menyusun rencana, dan ketika selesai satu tahap kita capai, jangan lupa evaluasi. Ya, percakapkan itu dengan Tuhan. Cari hal-hal yang indah. Cari hal-hal yang baik yang Tuhan rencanakan di atas semua rencana kita. Sehingga dengan demikian apa yang kita rancangkan bukan hanya sekedar secara rasional, ini keinginanku. Tetapi di atas keinginan kita selalu terbuka ada rancangan Tuhan yang jauh lebih indah. Dengan demikian, Oma dan Opa, mari kita lanjutkan melangkah ke hari esok dan masa depan dengan penuh keyakinan bahwa di dalam rencana Tuhan kita selalu akan menemukan pengalaman-pengalaman yang baik, hal-hal yang positif bagi kehidupan kita. Dan kita bisa melihat satu perkara bahwa di dalam setiap sisi yang kita lewati itu ada kasih dan setia Tuhan.
yang selalu menyertai kita. Ya, Tuhan tidak pernah meninggalkan sedetik pun langkah kehidupan setiap orang yang dipertaruhkan ke dalam tangannya. Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin. Indah rencana-Mu Tuhan di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalan-Mu. Dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita, namun tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Indah rencana-Mu Tuhan di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalan-Mu. Dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita, namun tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Oma dan Opa, kita akan melanjutkan dengan menaikkan doa syafaat. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau sampai saat ini
kami boleh menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam rancangan-Mu. Di atas keinginan, di atas cita-cita, di atas segala apa yang kami rencanakan di dalam hidup ini, kami tahu bahwa kami punya Tuhan seperti Engkau yang jauh lebih memahami apa yang terbaik bagi kami anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa. Pada saat ini kami juga ingin berdoa untuk opa dan oma yang sedang menderita sakit. Di antaranya kami akan mendoakan Ibu Sinta Sutardi, Ibu Mariati Chandra, Ibu Anita, Bapak Cendana Wiraya, Bapak Heri Setiawan, Ibu Lesnarti Hananto, Ibu Susan Setiawan. Mereka sedang menderita sakit ya Tuhan. Maka kami dari tempat ini berdoa supaya Tuhan melawat mereka, mengulurkan tangan-Mu yang penuh dengan kasih dan kuasa, menjamah satu persatu, memberikan pemulihan, dan pada saatnya mereka boleh sembuh seperti sedia kala. Kami juga ya Tuhan hendak berdoa untuk oma opa yang berulang tahun. Kami mengucap syukur untuk Bapak Johan Aan Tunggawijaya dan Ibu Arianti Niteja, yang Tuhan tambahkan usia setahun lagi dalam kehidupan mereka. Kami percaya begitu banyak berkat Tuhan yang telah mengiringi langkah kehidupan anak-anak-Mu ini, dan Tuhan akan melanjutkan itu di dalam langkah kehidupan selanjutnya. Tuhan berkati perjalanan kekasih kami yang berulang tahun, supaya apa yang direncanakan dan dicita-citakan boleh tercapai karena Tuhan yang memberkati. Bapa di surga, kami juga ingin berdoa untuk para pengurus Komisi Lanjut Usia di Jemaat Kepaduri. Berkati jerih lelah anak-anak-Mu ini, supaya menjadi pelayanan yang harum untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan apabila di dalam kehidupan kami Tuhan ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu, kami mohon pengampunan-Mu. Bapa, sucikan kami dari segala salah dan dosa kami, supaya kehidupan kami sampai akhir perjalanan yang Tuhan berkenan untuk kami lewati, kami kedapatan dilayakkan oleh Tuhan. Bapa di surga, pada saat ini kami juga ingin menyerahkan hari esok dan masa depan kami sepenuhnya ke dalam tangan kasih-Mu. Berkati kami, jauhkan kami dari hal yang jahat, dan lindungi kami senantiasa dengan anugerah dan kasih karunia-Mu. Terima kasih Bapa, inilah permohonan doa kami yang kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Opa Oma, mari kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Opa Oma dapat menyerahkan persembahan dengan 3 cara. Pertama, mentransfer ke rekening BCA 19831054444 atas nama Gereja Kristen Indonesia. Kedua, dengan scanning QR Code melalui OVO, GoPayLink, dan BCA Mobile. Ketiga, menyerahkannya ke tata usaha pada jam kerja dengan membubuhkan nama atau nomor anggota dan jumlah persembahan di amplop. Firman Tuhan di dalam Roma pasal 11 ayat 36 berkata, "Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya." Syukur
Opa Oma yang terkasih, mari kita berdoa. Ya Allah, kami sungguh bersyukur atas kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Engkau mencukupkan kami dengan makanan dan minuman. Engkau mengasihi kami melalui kehadiran keluarga, suami atau istri, anak, menantu, cucu. Engkau pun memelihara kami dengan udara sejuk di pagi hari, sinar matahari, tumbuh-tumbuhan dan seluruh ciptaan-Mu. Pada saat ini ya Tuhan, kami menyerahkan persembahan sebagai ungkapan syukur kami. Terimalah ya Tuhan, tolonglah kami juga untuk menjadi persembahan yang hidup dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Opa Oma yang terkasih, serahkanlah setiap rencana dan keinginanmu di dalam Tuhan. Dengarkanlah apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidupmu. Percayalah segala rancangan hidup yang Tuhan nyatakan kepadamu adalah rencana yang baik, sebab Dia adalah sahabat yang mengasihi kita. Tuhan Yesus sahabatku, tercinta dan terang, melebihi segalanya bagiku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, mengampuni menyucikan diriku. Penghibur dalam duka, penolong yang teguh, kepadanya ku serahkan kuatirku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, melebihi segalanya bagiku. Ia takkan membiarkan dan meninggalkanku. Aku hidup oleh iman padanya. Ia tembok yang berapi di sekelilingku, roti hidup yang membuatku kenyang. Gelap di kemuliaan ku nampak wajahnya, dan berkat surgawi melimpahiku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, melebihi segalanya bagiku. Oma dan Opa, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Cinta kasih Allah Bapa yang melampaui segala akal di dalam Putranya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus memenuhi seluruh hidupmu serta meneguhkanmu untuk melangkah dalam setiap rencana yang baik seturut dengan kehendak-Nya dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Opa Oma, ibadah kita sudah selesai. Sebelum kita berpisah, saya akan mengumumkan
beberapa hal. Pertama, kami mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Hengki, para pelayan dan karyawan yang telah melayani hari ini. Kebaktian Paskah Lansia akan diadakan pada Kamis tanggal 21 April 2022 dengan tema Kebangkitannya Memberi Pengharapan yang akan dipimpin oleh Pendeta Angelin Chandra. Ayat hafalan hari ini dari Yeremia pasal 29 ayat 11 yang berkata demikian. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh pengharapan. Saya ulangi. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku dan mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh pengharapan. Opa Oma, ibadah kita sudah selesai. Kami berdoa kiranya Opa Oma tetap diberkati Tuhan dengan kesehatan dan sukacita. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.